Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Di pertemuan ini kita insya Allah melanjutkan pembahasan minggu lalu, yaitu pembahasan tentang al-mutlaq wal muqayyad. Di pertemuan lalu saya sudah mengawalinya dengan ta'rif atau pengertian dari al-mutlaq dan al-muqayyad. Tidak ada salahnya saya ulang bahwasannya al-mutlaq seperti yang disebutkan di dalam kitab, yaitu ma dalla 'alal mahiyati bi qaidin min quyudiha. Nah, sesuatu yang menunjukkan hakikat suatu perkara tanpa dibatasi atau tanpa terikat dengan batasan-batasannya. Wal muqayyad ma dalla 'alal mahiyati bi qaidin min quyudiha. Dan muqayyad lafaz yang menunjukkan suatu perkara dengan adanya atau dengan terikat hal-hal yang membatasinya. Secara gampang, secara arti seperti itu. Nah, coba kita perhatikan paparan ini. Insya Allah ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Kalau seandainya masih kurang jelas nanti boleh ditanyakan. Al-mutlaq wal muqayyad. Ya. Tadi secara makna kitabnya seperti itu. Nah, ini secara makna bebasnya. Bahwasanya mutlaq adalah lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya. Lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya, lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa dibatasi sesuatu yang lain. Lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa dibatasi sesuatu yang lain. Sesuatu yang batasi itu namanya qayyid dalam bahasa Arab. Nah, contohnya, saya kasih contoh. Di sini ada lafaz rajulun. Lafaz rajulun itu menunjukkan arti apa? Ya, manusia yang jenis kelaminnya laki-laki. Sudah, itu saja. Siapapun dia, entah itu seorang laki-laki yang berkebangsaan Arab, berkebangsaan Indonesia, berkebangsaan Afrika, misal, bebas. Pokoknya laki-laki, entah itu laki-lakinya itu tinggi, pendek, putih, hitam, muslim, non muslim, pokoknya laki-laki. Nah, itu rajulun artinya adalah seorang laki-laki, manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Intinya lafaz mutlak itu adalah lafaz yang maknanya masih global, karena menunjukkan makna yang sebenarnya, itu hakikat makna tersebut. Kalau muqayyad, yaitu lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya dengan ada batasan makna oleh sesuatu lain. Lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya dengan ada pembatasan makna oleh sesuatu yang lain. Tadi saya sebutkan di contoh mutlak rajulun, biar dekat dan lebih bisa difahamin. Di muqayyad ini saya memberikan contoh rajulun mukminun. Rajulun tadi artinya apa? Ya, manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Entah siapa, entah dia itu yang bagaimana, pokoknya laki-laki. Nah, di sini ada tambahannya rajulun mukminun, laki-laki yang
beriman. Berarti rajulun mukminun ini itu bukan semua laki-laki, tapi hanya laki-laki yang beriman, laki-laki yang beriman. Lafaz mukminun ini itu adalah lafaz yang mengikat atau membatasi makna rajulun. Sebetulnya makna rajulun adalah masih umum, tapi karena ada lafaz lain yang membatasi, nah, maka lafaz rajulun ini menjadi muqayyad gitu. Lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya, yaitu rajulun, dengan ada pembatasan makna oleh sesuatu lain, yaitu mukminun, rajulun mukminun. Jadi lafaz ini maknanya dibatasi dengan lafaz mukminun. Rajulun mukminun ini atau rajulun ini itu sudah tidak mutlak lagi, tetapi muqayyad. Muqayyad artinya dibatasi dengan makna lain atau lafaz lain. Nah, ini gambaran umumnya mutlak dan muqayyad. Oke, selanjutnya ketika kita sudah memahami perbedaan antara lafaz mutlak dan lafaz muqayyad, kita menuju ke kaidah. Jika nas atau dalil hanya berupa mutlak saja, nas atau dalil di dalam Al-Quran, nas dalil di dalam hadis misalnya. Jika nas atau dalil hanya berupa lafaz mutlak saja, di Al-Quran adanya hanya lafaz mutlak, maka pengamalannya pun secara mutlak. Ketika hanya ada lafaz mutlak saja, maka ya apa adanya lafaz itu diamalkan. Contoh, ada perintah memerdekakan budak. Merdekakanlah budak. Budak itu hamba sahaya. Pokoknya kalau perintahnya cuma merdekakanlah budak, maka budak apapun ketika kamu merdekakan itu sudah cukup. Entah itu budak yang perempuan atau laki-laki, budak yang muslim atau non-muslim, budak yang dewasa maupun kecil, karena lafaznya secara mutlak budak, maka ya dengan memerdekakan budak manapun apapun jenisnya itu sudah cukup atau memenuhi. Ini contoh lafaz yang mutlak. Selanjutnya, jika nas atau dalil hanya berupa lafaz muqayyad saja, ketika di dalam Al-Quran maupun hadis adanya hanya lafaz muqayyad saja, maka pengamalannya pun secara muqayyad atau terikat atau maknanya dibatasi gitu. Contoh, sembelihlah sapi perawan. Sembelihlah sapi perawan. Sapi ini itu sekarang sudah sapi ini itu adalah lafaz yang muqayyad atau dibatasi maknanya, dibatasi dengan kalimat perawan. Jadi yang disembelih adalah sapi yang perawan, masih muda gitu. Kalau nyembelihnya yang tua, ya berarti kamu belum memenuhi perintahnya gitu. Kalau ada nas atau dalil berupa lafaz mutlak, pengamalannya mutlak. Apapun kalau itu budak, ya sah-sah saja. Tapi kalau nas dan dalilnya berupa muqayyad saja, maka pengamalannya juga secara muqayyad harus berupa sapi yang ditentukan, sapi yang muda atau perawan. Terus bagaimana kalau seandainya ada nas
atau dalil yang mana nas dan dalil tersebut berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda itu di satu tempat, di satu surat itu nasnya muqayyad, di satu tempat itu nasnya mutlak dengan lafaz yang sama. Nah, kalau seandainya seperti itu, maka jawabannya adalah seandainya ada dua nas atau dalil yang berbeda, yang satu mutlak, yang satu muqayyad, maka dalil mutlak mengikuti yang muqayyad. Dalil mutlak mengikuti yang muqayyad. Jadi yang asalnya mutlak jadi terikat karena ada lafaz lain yang muqayyad gitu. Misal contoh nih, yang di dalam kotak putih ini, fatahriru raqabah. Fatahriru raqabah. Fatahriru raqabati mu'minah. Yang ada di surat An-Nisa. Fatahriru, maka merdekakanlah, raqabatin mu'minatin, budak yang beriman. Budak yang beriman. Ini contoh yang mutlak atau muqayyad. Muqayyad. Nah, di surat An-Nisa disebutkan ada perintah merdekakan budak yang beriman. Terus di surat Al-Mujadalah, sebagian ulama menyebutkan Al-Mujadilah, itu fatahriru raqabah, maka merdekakanlah budak. Jadi di satu surat hanya perintahnya itu secara mutlak, merdekakanlah budak. Di tempat lain, merdekakanlah budak beriman. Bagaimana kalau seandainya kasus yang seperti ini? Jadi ada dua dalil yang berbeda di dalam Al-Quran. Kalau seandainya seperti ini, maka seperti tadi, dalil mutlak mengikuti yang muqayyad. Sama dengan berarti merdeka di sini memerdekakan budak yang beriman. Nah, namun kaidah ini, kaidah yang terakhir ini, itu kaidahnya masih umum banget, masih secara umum. Sebetulnya masih ada ketentuan-ketentuan secara terperinci. Karena ini kitabnya kitab bagi pemula, saya ngikutin penjelasan yang ada di kitab. Tidak diperinci ya berarti saya tidak memperinci. Kalau di kitab-kitab usul yang lebih besar, sebetulnya ini ada perincian yang lebih detail, supaya tidak bertambah bingung. Oke, sampai sini kita mengartikan terlebih dahulu. Wa'alam. Nah, kemarin kan sudah pengertiannya sudah diartikan. Sekarang melanjutkan pembahasannya. Wa'alam, dan ketahuilah, annal khitoba, bahwa perintah idza waroda, apabila datang. Perintah tadi maksudnya itu ya dalil atau nas itu. Idza waroda, apabila datang, mutlakon, secara mutlak, yabqa ala itlaqihi, maka pengamalannya secara mutlak. Yabqa ala itlaqihi, maka pengamalannya secara mutlak. Wa in waroda muqayyadan, dan jika datang secara muqayyad, masih ingat kan kalau lafadz mutlak itu lafadz yang tidak terikat, kalau muqayyad itu lafadz yang terikat, maknanya dibatasi. Ya baqa ala taqyidihi, pengamalannya secara
muqayyad. Maka pengamalannya secara muqayyad. Wa in waroda mutlaqon, dan jika datang secara mutlak, fi maudhi'in, di satu tempat, wa muqayyadan, dan secara muqayyad, fi maudhi'in akhar, fi maudhi'in akhara, fi maudhi'in akhar, di tempat lain, yuhmalul mutlaqu alal muqayyadi, maka lafadz mutlak dibawa ke lafadz muqayyad. Maka lafadz mutlak dibawa ke lafadz muqayyad. Karraqabati. Nah, ini sudah masuk contoh ini. Karraqabati, seperti lafadz seperti lafadz raqabah. Karraqabati, seperti budak. Quyyidat, yang terikat atau dibatasi, bil imani, dengan iman, fi ba'dil mawadi'i, di sebagian tempat, fi ba'dil mawadi'i, di sebagian tempat, fi kama fi kafaratil qatli, seperti pada kafaroh pembunuhan, seperti pada kafaroh pembunuhan. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya di surat An-Nisa itu disebutkan perintah memerdekakan budak, perintah memerdekakan budak yang beriman. Bukan hanya budak, tapi budak yang ada imannya, yang punya iman, yang beriman. Nah, perintah memerdekakan budak yang ada di surat An-Nisa itu adalah perintah memerdekakan budak sebagai tebusan atau kafaroh pembunuhan. Nah, kalau ada orang yang membunuh orang lain tanpa sengaja, maka wajib membayar kafaroh. Ini kafaroh ini ditentukan di kitab-kitab fikih. Berapa unta gitu. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatim mu'minah, maka merdekakanlah budak yang beriman. Surat An-Nisa 92. Wa'utliqat, dan dimutlakkan, datang, lafadznya datang tapi secara mutlak, fil ba'di, di sebagian tempat, fi kama fi kafaratiz zihari, seperti dalam kafarat zihar, Kafarat zihar itu adalah ketika ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka zuhri ummi,
kamu bagi saya itu seperti ibu saya, seperti punggungnya ibu saya. Kamu bagi saya itu seperti punggungnya ibu saya. Ini namanya zihar. Kalau ada orang mengatakan seperti itu kepada istrinya dengan niatan zihar, maka tidak boleh menggaulinya. Atau kepada menyamakan istrinya dengan siapapun yang haram baginya, seperti adiknya, seperti bibinya misal, nggak boleh. Ini kalau niatnya zihar. Anti alayya kazohri ummi, kamu bagiku seperti punggungnya ibuku, atau seperti badannya ibuku. Nah, itu ketika ada suami mengatakan kepada istrinya seperti itu, ini namanya zihar, tidak boleh digauli. Dan ada kafarat-kafaratnya. Termasuk kafaratnya adalah memerdekakan budak. Termasuk kafaratnya lagi membayar fidyah, membayar tebusan. Itu disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, fi qaulihi ta'ala, fatahriru raqabah, maka merdekakanlah budak. Nah, kafarat zihar itu sebetulnya ada tingkatan-tingkatannya atau urutan-urutannya. Kalau seandainya tidak bisa dengan menebus, memerdekakan budak, maka dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, ya dengan memberi makan 60 orang gitu. Nah, di sini kan tadi disebutkan bahwasanya di surat An-Nisa itu lafadznya muqayyad, yaitu budak yang beriman. Dan di surat Al-Mujadalah itu budak, merdekakanlah budak. Maka lafadz yang mutlak yang di surat Al-Mujadalah ini itu diikutkan dengan lafadz yang muqayyad yang ada di surat An-Nisa. Berarti kafarat zihar itu ya dengan memerdekakan budak yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.